sidang tingkat pertama perkara perdata Wan Prestasi pada hari Selasa 21 November tahun 2023 akan segera dimulai dengan susunan pemeran sebagai berikut. Hakim Ketua yang diperankan oleh Raden Salafal Kanan. Hakim Anggota 1 yang diperankan oleh Syaira Az-Zahra Salsabila. Hakim Anggota 2 yang diperankan oleh Az-Zahra Rizky Putri. Panitra yang diperankan oleh Alfiana Glory Simbolon. Kuasa hukum penggugat 1 diperankan oleh Panca Dria Saputra. Kuasa hukum penggugat 2 diperankan oleh Horacio Nisi Immanuel. Kuasa hukum tergugat 1 diperankan oleh Nazwa Aulia. Kuasa hukum tergugat 2 diperankan oleh Darfa Maulana Herwanto. Kuasa hukum tergugat 3 diperankan oleh Raisya Alfianul Aulia. Kerohanian yang diperankan oleh Bagas Aditya Saputra. Petugas sidang yang diperankan oleh Mutiara Citra Lestari. Moderator yang diperankan oleh saya sendiri yaitu Nabila Az-Zahra. Saksi tergugat 1 yang diperankan oleh Muhammad Rafi Widiawan. Saksi tergugat 2 yang diperankan oleh Muhammad Yahri Zaki. Dokumentasi 1 yang diperankan oleh Farel Ardan Turino. Dan yang terakhir adalah dokumentasi 2 yang diperankan oleh Fauzan. Sidang Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang memeriksa dan mengadili perkara perdata Wan Prestasi antara penggugat melawan tergugat PT Spekta Indiland dengan nomor perkara 121-PDTG-2023 Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Sebelum sidang dimulai, ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan. 1. Karena keterbatasan waktu, tidak seluruh saksi akan dihadirkan dan tidak seluruh berkas perkara akan ditampilkan. 2. Hadirin dimohon untuk menaati tata tertib persidangan sesuai dengan Peraturan Kementerian Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.06.UN.01.06 tentang tata tertib persidangan dan tata ruang persidangan. 1. Pada saat majelis hakim memasuki ruang sidang, hadirin dimohon untuk berdiri dan memberi hormat. 2. Hadirin dimohon untuk duduk di tempatnya masing-masing dan menjaga ketertiban persidangan. 3. Dalam ruang sidang, hadirin dilarang untuk makan, minum, merokok, membaca koran atau melakukan hal lain yang dapat mengganggu jalannya persidangan. 4. Dalam ruang sidang, hadirin dilarang untuk membawa senjata api, senjata tajam atau alat lain yang dapat mengganggu jalannya persidangan. 5. Setiap orang wajib menunjukkan sikap hormat terhadap persidangan. 6. Perintah langsung Hakim Ketua dilaksanakan dengan segera dan cermat. 7. Apabila ada yang tidak tertib dan telah ditertibkan oleh Hakim Ketua tetap tidak tertib, maka akan dikeluarkan dari ruang persidangan. Demikian tata tertib persidangan telah saya bacakan. Terima kasih. Majelis hakim memasuki ruang sidang. Hadirin dimohon untuk berdiri. Hadirin dimohon untuk duduk kembali. Action. Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara sidang pada tingkat pertama dengan nomor register perkara 121/PDTG
Pengadilan Negeri Jakarta Timur antara pihak pengganti dengan nama Roni Widiawan melawan tergugat PT PK Indilan pada hari Selasa tanggal 21 November tahun 2023 saya nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Saudara panitia, tolong hadirkan kuasa hukum penggugat dan kuasa hukum tergugat ke dalam sidang. Baik majelis. Pada pihak penggugat dan pihak tergugat memasuki ruang sidang. Kepada kuasa hukum penggugat, apakah telah melakukan mediasi sidang dalam kuasa hukum tergugat? Kami sudah melakukan mediasi, tapi belum tercapai kesepakatan majelis. Kepada kuasa hukum tergugat, apakah telah melakukan mediasi sidang dalam kuasa hukum penggugat? Kami sudah melakukan mediasi, tetapi belum tercapai kesepakatan majelis. Baik, sesuai agenda sidang pada hari ini, ialah pembuktian dari pihak-pihak kuasa hukum tergugat kepada kuasa hukum tergugat, apakah Anda sudah siap dengan bukti-buktinya? Siap majelis. Baik, silakan maju ke depan untuk menyerahkan bukti-buktinya. Pada kuasa hukum penggugat, silakan maju ke depan. Baik, kuasa hukum silakan duduk kembali. Setelah majelis hakim melihat bukti dari kuasa hukum tergugat, di sini apakah kuasa hukum tergugat akan mengajukan saksi-saksi? Mengajukan majelis. Dalam hal ini kami akan menghadirkan Raffi Widiawan dan Yahri majelis. Baik, kepada panitia, tolong minta saksi atas nama Raffi Widiawan untuk masuk ke ruangan sidang. Baik majelis. Pada saksi atas nama Raffi Widiawan untuk memasuki ruangan sidang. Baik, saksi silakan maju ke depan untuk menyerahkan kartu identitas. Baik, silakan duduk. Baik, saksi atas nama, Muhammad Raffi Widiawan, umur, 23 tahun. alamat, Cilengsi, Gria Cipta Indah, perkenalkan 18. pekerjaan, Saya sebagai karyawan dari PT SPK Ililand. agama. Agamanya Islam majelis. Baik, identitas sudah. Di sini apakah saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani? Alhamdulillah saya sehat jasmani maupun rohani. Di sini sebelum saksi memberikan keterangan, saksi akan diminta melakukan sumpah. Apakah saksi bersedia? Bisa majelis. Saksi silakan berdiri. Petugas silakan mengambil posisi. Kepada saksi silakan mengikuti lafal sumpah yang akan dibacakan oleh hakim anggota sebelah kiri saya. Baik, saksi yang bersumpah, saya hanya akan membantu melaporkan. Demi Allah, saya bersumpah Demi Allah saya bersumpah bahwa saya akan menerangkan bahwa saya akan menerangkan yang sebenarnya yang sebenarnya dan tiada yang lain dari sebenarnya. dan tidak lain dari sebenarnya. Kepada saksi silakan saksi silakan dulu. Petugas akan kembali. Di sini dikarenakan saksi telah bersumpah sesuai dengan agama yang telah saksi anut, untuk itu saksi wajib memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya. Mengerti?
Di sini apakah saksi mengerti mengapa menghadiri sidang ini? Baik, saya di sini dihadirkan karena perkara prestasi antara Pak Roni Budiawan melawan PT Spekta Indonesia. Baik, di sini apakah memiliki hubungan pekerjaan dengan tergugat? Baik, saya memiliki hubungan pekerjaan dengan Baik, apakah hakim anggota 1 memiliki pertanyaan? Baik, kepada saudara saksi, sejak kapan saudara saksi bekerja sebagai karyawan dari saudara tergugat? Saya sendiri telah bekerja selama kurang lebih 2 tahun ini. Lalu, apa yang saudara saksi ketahui mengenai perkara ini? Yang saya ketahui itu pembangunan perjanjian pembangunan oleh PT Spekta Indonesia kepada Bapak Roni Budiawan. Apakah hakim anggota 2 memiliki pertanyaan? Ada pendapat. Silakan. Kepada saudara saksi, apakah ada pemberitahuan kepada pihak penggugat jika terjadi penghambatan bahan baku sehingga terjadi keterlambatan dalam penanganan? Baik, sebelumnya kami tidak menerima pemberitahuan sama sekali dari pusatnya langsung. Maka dari itu kami sendiri tidak berani untuk mengambil orang luar sebagai masukan yang lain, karena kami sendiri takut membatalkan perjanjian dari perjanjian tersebut. Di sini untuk sementara keterangan saksi dianggap telah cukup. Namun apabila pengadilan memutuskan keterangan saksi kembali, apakah saksi bersedia diminta keterangan kembali? Saya bersedia majelis. Baik, pada saksi silakan meninggalkan ruangan sidang dan mengambil kartu identitas di meja panitera. Baik, kepada panitera, tolong minta saksi atas nama Muhammad Yani Zaki untuk memasuki ruangan sidang. Baik majelis. Pada saksi atas nama Muhammad Yani Zaki untuk memasuki ruangan sidang. Baik, saksi silakan maju ke depan untuk menyerahkan kartu identitas. Saksi silakan duduk. Baik, saksi saat atas nama, Muhammad Yani Zaki majelis. umur, 24 tahun majelis. alamat, Direksi Perumahan Biara Bos majelis. pekerjaan, Sebagai karyawan swasta di PT Spekta Indonesia. agama. Silakan. Baik, identitas sudah selesai. Di sini apakah saksi dalam keadaan sehat dan semangat hari? Saya dalam keadaan sehat. Proses mari dalam majelis. Di sini, sebelum saksi memberikan keterangan, saksi akan diminta melakukan sumpah. Apakah saksi bersedia? Bersedia majelis. Saksi silakan berdiri. Petugas silakan mengambil posisi. Pada saksi silakan mengikuti lafaz sumpah yang akan dibicarakan oleh hukum anggota di sebelah kiri saya. Baik, saksi yang bersumpah, saya hanya akan membantu melaporkan. Demi Allah, saya bersumpah Demi Allah saya bersumpah bahwa saya akan menerangkan bahwa saya akan menerangkan yang sebenarnya yang sebenarnya dan tiada yang lain dari sebenarnya. dan tiada lain dari yang sebenarnya. Saksi silakan duduk. Petugas silakan kembali. Di sini dikarenakan saksi telah bersumpah sesuai dengan agama yang telah saksi anut, untuk itu saksi wajib memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya. Mengerti? Oke majelis. Di sini apakah saksi mengerti mengapa menghadiri sidang ini? Oke majelis. Saya sebagai saksi dari penggugat dari pihak penggugat dan penggugat melawan PT Spekta Indonesia. Hubungan pekerjaan apa yang saksi miliki dengan tergugat? Saya sebagai sekretaris dari PT Spekta Indonesia. Lalu apakah saksi ada hubungan dengan pihak tergugat? Kenal, namun tidak memiliki hubungan pekerjaan maupun hubungan keluarga majelis. Baik, apakah hakim anggota memiliki pertanyaan? Baik, silakan. Pada saudara saksi,
Sejak kapan saudara saksi ini menjadi karyawan dari pihak tergugat? Sudah sekitar 2 tahun yang lalu. Lalu apa yang saudara saksi ketahui terkait perkara itu? Yang saya ketahui bahwa dari pihak tergugat telah melakukan pembangunan dengan masalah bahan suplai bangunan yang mana dituntut oleh pihak dari penggugat yaitu Roni Budiman. Baik, apakah hukum anggota masih memiliki pertanyaan? Tidak ada majelis. Baik, kepada kuasa hukum tergugat, apakah memiliki pertanyaan? Ada majelis. Silakan. Baik, pada saksi, apakah saksi mengetahui sistem pembayaran yang disepakati oleh kedua belah pihak? Saya mengetahui pembayaran pertama sejumlah 500 juta, lalu dilanjuti dengan pembayaran kedua yaitu pada saat penyerahan kunci sejumlah 500 juta rupiah. Lalu saksi terkait keterlambatan pembangunan, apakah saksi mengetahui langkah yang diambil tergugat untuk menyelesaikan masalah tersebut? Saya mengetahuinya. Pada saat itu pihak tergugat senantiasa memberitahu kepada penggugat dan pihak-pihak lainnya mengenai masalah keterlambatan pembangunan dikarenakan masalah dengan suplai bangunan. Namun untuk pembeli-pembeli sebelumnya, pembeli-pembelinya sudah diselesaikan dengan cara musyawarah antara kedua belah pihak. Namun untuk pihak penggugat tidak menerima itikat baik dari pihak penggugat, dari pihak penggugat. Baik, kepada kuasa hukum penggugat, apakah memiliki pertanyaan? Ada majelis. Silakan. Baik, kepada saksi. Tadi saksi menyatakan bahwa penggugat telah lalai dalam melakukan pembayaran. Di mana lalainya penggugat dalam melakukan pembayaran? Pada saat itu penggugat di pembayaran pertama seharusnya membayar sejumlah 500 juta rupiah. Namun pada saat pembayaran pertama ternyata penggugat hanya membayar sejumlah 450 juta rupiah saja. Akan tetapi berdasarkan bukti pembayaran penggugat pada tanggal 10 Oktober 2023 bahwa penggugat telah mentransfer 500 juta ke rekening tergugat. Apakah saksi tidak mengetahui hal tersebut? Saya tidak mengetahui, saya hanya mengetahui bahwa pihak penggugat di pembayarannya hanya sebesar 450 juta rupiah saja. Bagaimana saksi ingin memberikan keterangan akan tetapi ragu? Saksi ini sebenarnya mengetahui masalah perkara? Tidak. Untuk pembayaran bukan tanggung jawab saya hanya sebagai sekretaris. Baik, kepada kuasa hukum penggugat, jika memiliki pertanyaan tidak perlu untuk menghubungi dapat mengintimidasi saksi dan juga kepada saksi dalam memberikan jawaban jangan ragu. Sampaikan saja yang saksi tahu. Baik, kepada kuasa hukum penggugat, apakah masih memiliki pertanyaan? Di sini untuk sementara keterangan saksi dianggap telah cukup. Namun apabila pengadilan membutuhkan keterangan saksi kembali, apakah saksi bersedia diminta keterangan kembali? Bersedia. Baik, kepada saksi silakan meninggalkan ruangan sidang dan mengambil kartu identitas di meja sidang. Baik, dikarenakan pemeriksaan barang bukti dan saksi-saksi telah selesai, maka sidang akan dilanjutkan dengan keputusan akhir. Maka sidang akan ditunda sampai dengan Rabu 24 November 2023. Untuk itu kepada kedua pihak, majelis peringatkan untuk menghadiri persidangan tanpa surat panggilan pengadilan. Baik, dan demikian sidang ditunda dan ditutup. Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara lanjutan pada tingkat pertama dengan nomor register 121 garis miring pendataan register garis miring Pengadilan Tinggi Jakarta Timur antara pihak penggugat sama Medan melawan tergugat PT SPKI Diland pada hari Selasa tanggal 22 Oktober 2023 dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Kepada panitera, tolong hadirkan kuasa hukum penggugat dan tergugat untuk memasuki ruang sidang. Baik,
Gugatan putusan akhir kan ngomong dulu, terus paling terang sama yang kedua paling terang lo lewat, kuasa hukum lewat, langsung ke kedua putusan nomor 21. Ini ya berarti yang di terakhir dialog pertama kan pada panitera kalau mengakhirkan itu nggak gitu ya. Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang memeriksa dan mengadili perkara lanjutan pada tingkat pertama dalam nomor register 121 garis miring pendataan register garis miring Pengadilan Tinggi Jakarta Timur antara pihak penggugat Salam Medan melawan tergugat PT Spekta Indiland. Pada hari Selasa tanggal 22 Oktober 2023 saya nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Putusan nomor 121 garis miring perdata garis miring 2023 garis miring Pengadilan Negeri Jakarta Timur demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang mengadili perkara perdata dan peradilan pada tingkat pertama atau menjatuhkan putusan sebagai berikut. Dalam perkara gugatan antara Salam Medan disebut sebagai penggugat melawan PT Spekta Indiland disebut sebagai tergugat. Pengadilan Negeri tersebut telah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan setelah mendengar kedua belah pihak yang berutara. Tentang penduduk perkara dianggap telah dibacakan. Tentang pertimbangan hukum adalah bahwa maksud dari tujuan gugatan pada pokoknya sebagaimana tersebut di atas dalam eksepsi menimbang bahwa atas gugatan tergugat tersebut tergugat mengajukan eksepsi pada pokoknya. 1. Gugatan tergugat tidak jelas karena tergugat telah menggabungkan antara gugatan melawan hukum dan gugatan berupa prestasi. 2. Gugatan menggugat prematur karena tidak didahului oleh somasi yang menyatakan bahwa tergugat telah melakukan prestasi. Menimbang terhadap eksepsi tersebut, majelis hakim berpendapat bahwa terhadap eksepsi poin 1 majelis hakim membaca dan meneliti gugatan tergugat tidak terdapat pengelalaian kabur dan tidak jelas. Karena gugatan tergugat mengenai gugatan melawan prestasi sudah sesuai pula dalam posita serta dalam petitum, memohon agar menyatakan tergugat telah melakukan cedera janji. Menimbang bahwa untuk menentukan ada tidaknya kerugian baik material maupun imaterial menurut majelis hakim, hal ini telah masuk dalam pokok perkara. Karenanya, untuk menilainya haruslah memeriksa pokok perkara, sehingga eksepsi poin nomor 1 ini harus dinyatakan ditolak. Bahwa eksepsi pada poin 1 majelis hakim berpendapat bahwa untuk menilai prematur atau tidaknya suatu gugatan haruslah melihat bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak. Karena harus dilihat dan diteliti apakah di dalam bukti perjanjian dimaksud ada disebutkan mengenai itu tanggal waktu untuk menyatakan wan prestasi. Karena untuk diteliti bukti-buktinya maka terhadap eksepsi ini dianggap telah masuk dalam pokok perkara. Oleh karena itu eksepsi poin 1 ini harus pula dinyatakan ditolak dalam pokok perkara menimbang bahwa berdasarkan surat-surat bukti yang diajukan oleh pihak penggugat dan tergugat serta keterangan saksi-saksi sebagaimana disebut di atas dalam kaitannya satu sama lain. Pendapat pemohon yang diakui atau tidaknya tidak disangka oleh kedua belah pihak yaitu 1. Antara penggugat dan tergugat ada akte pengikatan jual beli dianggap telah dibacakan. Menimbang bahwa selanjutnya majelis hakim akan mempertimbangkan petitum dari gugatan tergugat. Menimbang bahwa ternyata hingga saat ini serah terima rumah yang dimaksud belum juga dilaksanakan oleh pihak pertama dengan alasan adanya force major atau keadaan memaksa karena pada saat itu telah terjadi keterlambatan suplai bahan baku pembangunan rumah. Menimbang bahwa yang menjadi petitum pokok dari gugatan penggugat adalah petitum poin 3 yang yaitu memohon agar majelis hakim menyatakan pembatalan akad pengingatan jual beli antara penggugat dan tergugat yang dibuat kepada Pengadilan Jakarta Endar Sri Wahyuni perihal pengingatan jual beli 1 unit rumah luas 110/200 di rumah Bumi Raya Jalan Raya Sawangan Pancoran Mas Depok
penggugat tersebut di atas majelis hakim berpendapat alasan tersebut tidak tepat untuk dikatakan sebagai force majeure atau keadaan memaksa, karena force majeure atau keadaan memaksa adalah suatu keadaan atau kejadian yang tidak dapat dihindari, tidak dapat diatasi dalam jangka waktu yang singkat, dan tidak dapat diperkirakan akan terjadi karena sempat kejadian yang tiba-tiba dan tidak terelakkan. Sedangkan alasan-alasan seperti keterlambatan sebagai bangunan merupakan hal yang dapat diantisipasi sebelumnya. Oleh karena itu, hal ini sangat merupakan force majeure atau keadaan memaksa. Menimbang bahwa penggugat memohon untuk menghukum tergugat membayar dan melunasi kewajiban untuk seluruhnya, bahwa akibat dari perbuatan malversasi yang dilakukan oleh tergugat terhadap penggugat menghilangkan kepercayaan penggugat terhadap perusahaan pengembang properti, dan dalam hal penggugat selalu melunasi kewajibannya secara tunai dan langsung dengan demikian adalah pantas dan wajar apabila dalam perkara penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Timur, majelis hakim yang memeriksa dan membuka perkara agar tergugat dihukum membayar ganti rugi material kepada penggugat sebesar 100 juta rupiah dibayar tunai, dan sekaligus menimbang bahwa yang mengenai kerugian material karena tidak diperinci dengan jelas maka harus dinyatakan ditolak. Menimbang bahwa terhadap petitum yang memohon majelis hakim akan menghukum yang tergugat untuk membayar uang paksa sebesar 4 juta rupiah setiap harinya sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap. Menimbang bahwa dengan berpedoman pada putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 26 Februari 1973 nomor 791K garing 1973 yang menyatakan uang paksa tidak berlaku terhadap tindakan untuk membayar uang, maka terhadap itu mengenai uang paksa ini harus dinyatakan ditolak. Menimbang bahwa terhadap yang memohon agar majelis hakim menyatakan putusan ini dapat dijelaskan terlebih dahulu meskipun ada bantahan atau banding maupun kasasi. Menimbang bahwa terhadap ketentuan tersebut di atas majelis hakim berpendapat untuk menyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu meskipun ada upaya hukum harus dipenuhi syarat-syarat untuk menjatuhkan putusan serta-merta sebagaimana diatur dalam pasal 180 dan hanya dalam hal-hal yang tidak dapat dihindarkan, dan untuk keputusan yang sangat eksepsional yang sifatnya karena petitum, poin ini harus dinyatakan ditolak. Dengan demikian, majelis hukum berpendapat bahwa petitum poin 8 tersebut di atas hanya dikabulkan sebagian. Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas majelis hakim menyatakan bahwa gugatan penggugat harus dinyatakan dikabulkan sebagian. Menimbang bahwa meskipun gugatan penggugat dikabulkan sebagian, namun karena gugatan dari penggugat dinyatakan dikabulkan, maka biaya perkara dalam perkara ini berusaha dibebankan kepada tergugat. Memperhatikan kitab undang-undang hukum masalah perdata, kitab undang-undang hukum perdata dan peraturan lain bersangkutan mengadili dalam eksepsi menolak eksepsi tergugat untuk seluruhnya dalam pokok perkara. 1. Mengabulkan gugatan penggugat sebagian. 2. Menyatakan tergugat telah mengikat janji atau konversiasi terhadap penggugat. 3. Membatalkan akta pengikatan jual beli antara penggugat dengan tergugat yang dibuat di hadapan Notaris Jakarta Endah Sri Wahyuni SH Priol, pengikatan jual beli 1 unit rumah dengan tipe 110/200 yang beralamat di Perumahan Jalan Raya Bogor, Kampung 5, Pasar Rebo, Gedong, Kota Jakarta Timur. 4. Menghukum tergugat membayar dan melunasi kewajibannya untuk seluruhnya dalam perincian 1. Kerugian material. 2. Kewajiban terbayar sebesar 800 juta rupiah. 3. Denda sebesar 50 juta. 4. Totalnya adalah 850 juta. 5. Menghukum tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar 461 juta. 6. Menolak gugatan penggugat lain dan selebihnya. Demikian diputuskan pada sidang majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada hari Selasa tanggal 22 Oktober 2023 oleh Hakim Raden Sarofal sebagai hakim ketua dan Syekh Azhar beserta Azhar Rizki yang masing-masing sebagai anggota yang ditunjuk berdasarkan surat penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Timur nomor 101 garis miring perdata garis miring 2023 garis miring Pengadilan
Pengadilan Negeri Jakarta Timur tanggal 30 Agustus 2023. Putusan tersebut pada hari Selasa 22 Oktober 2023 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh hakim ketua dengan dihadiri oleh para hakim anggota serta LG Nagori sebagai panitera pengganti, serta dihadiri oleh kuasa hukum penggugat dan kuasa hukum tergugat. Baik, pada kuasa hukum penggugat, di sini kuasa hukum penggugat memiliki hak menerima banding atau hak berpikir. Bagaimana? Bagaimana kuasa hukum tergugat? Baik, sekian. Iya tuh ada. Baik, pada kuasa hukum itu 3 kali. Baik, dari kuasa hukum aja deh. Dari baik gua mau keluar dulu. Lagi. Udah nyala belum itu? Udah dari tadi lanjut. Oh, sudah nyala. Baik, pada kuasa hukum penggugat, di sini kuasa belum penggugat memiliki hak menerima banding atau hak pikir-pikir. Bagaimana? Bagaimana kuasa hukum tergugat? Dikarenakan kedua pihak memiliki hak pikir-pikir, maka putusan ini akan menyatakan ikrar. Apabila para pihak ingin mengajukan banding, maka bisa mengajukan dalam kurun waktu 14 hari. Apabila tidak ada pengajuan banding selama kurun waktu 14 hari, maka putusan ini dinyatakan ikrar dan kekuatan hukum tetap. Mengerti? Baik, demikian persidangan antara pihak penggugat dan tergugat pada hari ini Selasa 22 Oktober 2023 dinyatakan selesai dan ditutup. Ditutup sidang. Demikian. Demikianlah simulasi sidang tingkat pertama perkara pendaftaran prestasi pada hari Selasa tanggal 21 November tahun 2023. Terima kasih kepada para